Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, semangat pagi Bapak Ibu guru hebat di seluruh Indonesia. Perkenalkan, saya Nikmatur Rohmaya, guru kimia di Man Buleleng, Bali. Dalam video kali ini, saya akan mempraktekkan video mengajar dengan menggunakan model pembelajaran Discovery Learning. Namun sebelumnya, jangan lupa untuk menekan tombol subscribe, like, share, dan komen. Terima kasih. Selamat menyaksikan, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Discovery Learning memiliki sintak atau langkah-langkah sebagai berikut. Tahap pertama, persiapan. Tahap kedua, stimulasi atau pemberian rangsangan. Tahap ketiga, identifikasi masalah. Tahap keempat, mengumpulkan data. Tahap kelima, pengolahan data. Tahap keenam, pembuktian. Dan tahap terakhir, menarik kesimpulan. Adapun penilaian yang digunakan mencakup 3 ranah. Yang pertama, sikap. Teknik yang digunakan observasi, bentuk penilaian lembar penilaian. Penilaian yang kedua, ranah pengetahuan dengan menggunakan teknik tes tulis dan bentuk uraian. Penilaian yang ketiga, keterampilan menggunakan teknik performance dan bentuk praktik dan diskusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Wah, masih belum kompak nih. Ibu ulang ya. Kalau ibu mengatakan semangat pagi, maka kalian harus menjawab pagi, pagi, pagi. Luar biasa, tapi harus dengan penuh semangat ya. Kita coba lagi. Semangat pagi anak-anak. Pagi, pagi, pagi. Luar biasa. Ah, mantap, luar biasa. Oke. Anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Baik, alhamdulillah, Bu. Sehat, Bu. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita semua selalu sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu absen dulu ya. Adakah di antara kalian yang tidak sekolah hari ini? Tidak ada, Bu. Alhamdulillah, berarti hadir semua hari ini ya. Anak-anak, sebelumnya tolong tempat duduknya dirapikan dulu ya. Kalau ada sampah-sampah di sekitar kalian, tolong dipungut dulu dan dimasukkan ke tempat sampah, sehingga kalian bisa nyaman dalam belajar. Baiklah, sebelum memulai pelajaran hari ini, mari kita bersama-sama mengucapkan basmalah, sehingga apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak, di antara kalian, adakah yang masih ingat pelajaran yang ibu ajarkan pada pertemuan sebelumnya? Saya, Bu Guru. Ya, Maya silahkan. Minggu kemarin Bu Guru mengajarkan tentang campuran. Campuran itu gabungan dari 2 zat atau lebih. Oh, mantap. Jadi pada pertemuan sebelumnya kita telah mempelajari tentang campuran, di mana campuran itu adalah gabungan dari 2 zat atau lebih. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas lebih dalam tentang berbagai macam jenis campuran, yaitu ada yang namanya larutan, ada yang namanya koloid, dan ada yang namanya suspensi. Adapun kompetensi dasar yang akan kita pelajari hari ini adalah kalian mampu mengelompokkan berbagai tipe sistem koloid dan menjelaskan kegunaannya dalam kehidupan berdasarkan sifat-sifatnya. Selanjutnya, kalian nantinya diharapkan mampu membuat produk yang berupa koloid ataupun produk yang ada kaitannya dengan koloid. Adapun tujuan pembelajaran yang akan kita capai hari ini adalah kalian mampu membedakan jenis-jenis campuran yaitu larutan, koloid, dan suspensi, serta kalian terampil melakukan praktikum dan diskusi sehingga menimbulkan sifat kritis dan kreatif kalian. Anak-anak, di antara kalian
adakah yang pernah mencampurkan air dengan gula? Pernah Bu, membuat air gula. Oh, pernah. Lalu, samakah ketika kalian mencampurkan air dengan susu atau air dengan tanah? Ya, Maya silahkan. Lain Bu Guru, kalau air sama gula itu tidak kelihatan gulanya. Kalau air sama tanah, airnya di atas, tanahnya di bawah Bu Guru. Ya, ternyata kalau kita amati campuran antara air dengan gula, air dengan susu, serta air dengan tanah itu memiliki beberapa perbedaan. Untuk lebih memahaminya, silakan kalian amati gambar yang Ibu sajikan. Ibu mempunyai 3 macam campuran. Yang pertama, campuran antara air dengan gula. Yang kedua, campuran antara air dengan susu. Dan yang ketiga, campuran antara air dengan tanah. Coba kalian amati gambar-gambar yang Ibu sajikan. Adakah di antara kalian yang ingin bertanya? Ya, Nikma silakan. Saya masih bingung Bu, air gula itu termasuk yang mana? Air susu sama air tanah itu termasuk larutan, kolit apa suspensi? Saya masih bingung Bu. Ya, pertanyaan yang bagus. Nikma bertanya, di antara ketiga campuran ini, manakah yang termasuk larutan, koloid, dan suspensi? Anak-anak, adakah yang bisa membantu Nikma menjawab? Ayo Bu Guru. Ya, Maya silakan. Air sama gula itu termasuk larutan. Air sama susu itu koloid, sedangkan air sama pasir itu termasuk suspensi. Ya, mantap sekali. Anak-anak tolong beri aplaus untuk Maya. Jadi, campuran antara air dengan gula itu dinamakan larutan, campuran antara air dengan susu dinamakan koloid, dan campuran antara air dengan tanah dinamakan suspensi kasar. Adakah lagi yang ingin bertanya? Saya Bu Guru. Ya, silakan Maya. Lalu apa Bu ya perbedaan antara larutan, koloid, dan suspensi? Masih bingung saya Bu. Ya, pertanyaan yang luar biasa. Apakah perbedaan antara larutan, koloid, dan suspensi? Nah, untuk menjawab pertanyaan dari teman kalian mengenai perbedaan antara larutan, koloid, dan suspensi, kita akan melakukan praktikum sederhana. Silahkan kalian berkumpul dengan kelompok yang sudah dibentuk pada pertemuan sebelumnya. Sudah berkumpul? Oke, Ibu akan membagikan LKPD untuk kalian. Kerjakan bersama kelompok kalian. Silahkan kalian melakukan praktikum dan menuliskan data pengamatan dalam LKPD yang telah Ibu bagikan. Anak-anak, waktunya praktikum sudah selesai ya. Silahkan kalian mendiskusikan hasil pengamatan kalian bersama kelompok kalian. Untuk mendukung hasil pengamatan kalian, kalian bisa mencari sumber lain di buku atau di internet. Setelah berdiskusi dengan kelompok, kalian mempersiapkan diri untuk mempresentasikan hasil pengamatan kalian di depan kelas. Anak-anak, waktunya diskusi sudah habis. Apakah kalian sudah menyelesaikan diskusi kelompok kalian? Oke, kalau sudah, silahkan kalian mempersiapkan diri untuk presentasi ke depan.
Dimulai dari kelompok 1 terlebih dahulu. Silahkan kelompok 1. Oke, beri aplaus untuk kelompok 1 ya. Mantap sekali penjelasannya. Adakah kelompok lain yang ingin memberikan pertanyaan atau berpendapat lain? Oke, berarti kita lanjut ya. Silahkan kelompok 2 untuk maju ke depan mempresentasikan hasil pengamatannya. Alhamdulillah, semua kelompok telah maju mempresentasikan hasil pengamatannya. Nah, di antara kalian, adakah yang ingin memberikan kesimpulan terhadap apa yang sudah kita pelajari hari ini? Ya, Maya silahkan. Kalau larutan itu satu fase Bu Guru, homogen, tidak bisa disaring, terus jernih. Kalau koloid itu tanpa homogen, terus tidak bisa disaring, stabil. Kalau koloid, kalau suspensi itu ada 2 fase Bu Guru. Lalu bisa disaring pakai kertas saring biasa dan bersifat heterogen. Oke, luar biasa. Beri aplaus untuk Maya. Jadi anak-anak, hari ini kita telah belajar mengenai jenis-jenis campuran. Berdasarkan partikel penyusunnya, campuran dibagi menjadi 3, yaitu larutan, koloid, dan suspensi. Ketiga campuran ini memiliki perbedaan. Yang pertama, dari segi kestabilan. Larutan itu umumnya stabil. Koloid stabil, namun bila didiamkan lebih lama, dia akan mengendap. Sedangkan suspensi kasar, dia tidak stabil. Dilihat dari kejernihan. Larutan itu jernih, hanya 1 fase. Sedangkan untuk koloid, dia jernih. Ketika diamati dengan menggunakan mata biasa, dia nampak 1 fase atau homogen. Namun ketika diamati dengan mikroskop ultra, dia akan tampak heterogen. Sedangkan suspensi, dia bersifat heterogen atau 2 fase. Selanjutnya, larutan itu tidak bisa disaring. Sedangkan koloid bisa disaring namun menggunakan kertas saring ultra. Sedangkan suspensi kasar bisa disaring dengan menggunakan kertas saring biasa. Demikian pembelajaran hari ini. Mari kita bersama-sama mengucapkan hamdalah supaya apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat bagi kalian. Alhamdulillahirabbil alamin. Anak-anak, jangan lupa untuk membaca materi selanjutnya, yaitu tentang jenis-jenis sistem koloid. Sampai berjumpa minggu depan. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.